Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal main board game Agricola. Di board game ini kita bakal bermain sebagai warga pedesaan yang ingin memiliki lahan perkebunan dan peternakan yang sukses. Kita bakal mengirim pekerja yang kita miliki untuk mencari kayu, mencari makanan, membajak sawah, atau membeli sapi di pasar. Jangan lupa untuk memperbanyak anggota keluarga kita supaya kita bisa melakukan lebih banyak pekerjaan, tapi jangan sampai kita nggak bisa ngasih makan ya. Teman-teman yang belum tahu cara main game ini nggak perlu khawatir karena kita bakal ngajarin teman-teman cara main game ini sambil bermain. Walaupun bisa jadi hari ini kita nggak bakal menang ya, karena video ini tuh bukan video yang bakal ngajarin teman-teman tentang strategi terbaik. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana kita bakal menang atau kalah, pastinya stay tune ya. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke bagian setup. Tapi kalau teman-teman pengen langsung nonton bagian playthrough-nya, teman-teman bisa langsung skip pakai fitur chapter yang ada di bawah. Nah, gamenya udah tertata di atas meja, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita setup sebelum bermain. Oke, jadi untuk setupnya, pertama kita di sini lihat ada kartu-kartu yang belakangnya ada tulisan angka 1 sampai 6. Itu masing-masing angkanya kita acak masing-masing. Setelah itu kita tumpuk dan kita urutkan untuk yang angka kecil di atas dan yang angka yang paling besar alias angka 6 itu di paling bawah. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tumpukan kartu. Pertama untuk yang kuning ini, khusus untuk permainan solo, kita pisahin dulu untuk kartu-kartu yang ada tanda 1 plusnya ini. Jadi di sini ada tanda 1 plus, itu kita pisahin dulu untuk kartu-kartunya. Dan untuk yang selain kartu-kartu yang ada tanda 1 plusnya itu, kita singkirkan dulu ya dari permainan, alias kita nggak gunakan di permainan kita kali ini. Nah, untuk sisanya yang masih ada tanda 1 plusnya itu, kita acak dulu, lalu kita ambil 7 untuk ada di tangan kita. Dan untuk sisanya kita singkirkan karena kita nggak bakal pakai di permainan kita kali ini. Dan untuk yang kartu yang belakangnya warna coklat ini juga sama, tapi kita langsung tinggal acak aja semuanya. Dan sama juga kita ambil 7 untuk ada di tangan kita. Dan sisanya kita simpen karena kita nggak bakal pakai di permainan kita kali ini. Oke, jadi ini untuk 14 kartu. Yang kuning ini namanya adalah kartu Occupation. Dan yang untuk kartu yang warna oranye ini adalah Minor Improvement. Jadi ada 14 kartu totalnya yang kita mainkan di setiap permainan Agricola. Tapi untuk sekarang kita simpan dulu. Dan untuk permainan solo kita nggak dibekali oleh satu makanan pun ya. Jadi kalau misalnya kita mainnya multiplayer, itu kita dibekali sama beberapa makanan. Tapi kalau di permainan solo kita nggak dibekali makanan sama sekali. Oke, jadi itu aja untuk setupnya. Udah selesai, sekarang kita bisa langsung main game Agricola. Nah, di game Agricola ini simple banget. Intinya kita adalah seorang yang hidup di desa, dan kita bakal bikin peternakan sekaligus perkebunan di lahan tempat kita tinggal itu sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada papan permainan yang ini itu dimiliki oleh masing-masing pemain, guys. Jadi masing-masing pemain kalau misalnya kita mainnya sama orang lain, itu masing-masing pemain dapat papan seperti ini satu-satu. Nah, kalau teman-teman di sini di sebelah kiri, sebelah kanan atas, ini ada warna kuning, itu adalah rumah kita ya. Rumah kita, sedangkan untuk yang di sini ini adalah lahan tempat dimana kita bisa berkebun dan beternak gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua di sini ada papan permainan utama kita, dimana di sini kita bakal dipakai sama semua pemain. Gitu kalau kita misalnya main sama orang lain. Di sini tempat kita bakal bekerja, ngumpulin kayu, ngumpulin makanan. Kita bisa bikin pagar untuk nanti kita beternak ya. Dan segala macam kita lakukan semuanya di sini. Dan nanti di sini tujuannya adalah kita mencetak poin paling banyak gitu ya. Kalau kita main sama orang lain, siapa yang punya poin paling banyak, dia yang akan menang. Tapi kalau kita permainannya solo, kita goalnya adalah mencetak poin sebanyak-banyaknya. Nah, kalau di buku peraturannya sendiri itu kita dikasih kayak semacam kisaran skornya. Di sini kalau untuk pemain yang baru pertama kali atau beginner dalam game Agricola ini, 30 poin itu udah dibilang cukup bagus gitu ya untuk beginner.
Tapi kalau yang udah cukup berpengalaman, yang udah lumayan sering main game Agricola ini, itu kita mentarget poinnya itu 40 atau lebih. Gitu guys. Jadi itu untuk di buku peraturannya kita jadi fokus untuk bisa mencetak 40 poin lebih di game ini. Tapi untuk di buku yang lain itu juga dijelasin, di sini ada mode campaign. Ada mode campaign. Untuk permainan solo, ini ada mode campaign, jadi kayak semacam level. Jadi kita main sebanyak 8 kali permainan, dan setiap permainannya itu dia bakal target poinnya naik terus. Gitu. Jadi di sini untuk game pertama kalinya itu 50 poin sebelum kita bisa naik ke level selanjutnya kalau misalnya kita main mode campaign. Jadi intinya kalau misalnya kita bisa dapat 40 poin atau lebih, itu udah bagus, tapi di sini coba kita bakal bisa nggak kita tembus 50 poin gitu ya, karena itu adalah batas di mana kita bisa naik level kalau misalnya kita main mode campaign-nya. Nah, untuk mode campaign-nya itu nanti aku bakal jelasin sedikit di akhir permainan, tapi sekarang kita langsung aja main game Agricola. Nah, game Agricola ini nanti dibagi jadi 14 ronde. Kalau teman-teman lihat ini ada round 1 sampai round 14. Nanti di masing-masing rondenya itu kita bakal mengirimkan para pekerja kita ke spot-spot yang ada di papan permainan utama ini. Di setiap awal ronde kita bakal buka satu kartu ini. Ya, kita buka, kita taruh di tempat ronde 1. Oke, nah setelah itu kita bakal isi spot-spot yang ada tanda panah warna coklatnya kayak gini. Nah, jadi misalnya untuk yang forest ini, dia tulisannya 3 kayu, artinya kita taruh 3 kayu di tempat itu. Tapi, kalau itu kita permainannya solo, kita hanya taruh 2 kayu di tempat forest itu ya. Jadi, itu satu peraturan yang harus kita perhatikan kalau kita main solo. Walaupun di sini tulisannya 3, ini adalah untuk peraturan multiplayer. Tapi kalau kita mainnya solo, dia hanya nambahnya 2 kayu. Oke, setelah itu untuk yang di sini, ini juga ada tanda panah coklatnya. Kita tambah 1 tanah liat. Ya, jadi untuk yang ini peraturannya sama. Sama juga dengan yang ini. Kita tambah 1 ini, reed. Atau kayak alang-alang gitu ya. Alang-alang atau kayak jerami gitu. Alang-alang sih. Oke, dan terakhir adalah di sini makanan. 1 makanan kita taruh di situ. Oke, udah. Jadi, kalau udah kayak gitu artinya kita udah bisa langsung kirimkan para pekerja kita, guys. Oke, jadi kita bisa meletakkan pekerja kita itu di tempat-tempat yang ada tanda atau kotak-kotak kuning ini. Nah, itu bisa kita letakkan para meeple kita atau para pekerja kita, termasuk yang ada di kartu. Nah, kartu ini tuh fungsinya juga sebagai spot untuk tempat kita bekerja. Jadi di giliran kita, itu kita bakal mengirimkan 1 pion ke beberapa tempat yang ada di sini. Oke, jadi untuk langkah pertamaku, kayaknya aku pengen langsung kita ambil atau taruh pion di sini. Kita pergi ke situ, day laborer, untuk plus 2 makanan. Jadi kita langsung dapat 2 makanan kayak gitu. Nah, kalau kita mainnya sama orang lain, sekarang adalah giliran pemain selanjutnya gitu ya. Jadi setelah kita mengirimkan 1 pion, itu nanti pemain selanjutnya langsung kirim 1 pion juga, pemain selanjutnya lagi, sampai seterusnya hingga semua pionnya udah terpakai gitu. Nah, tapi kalau kita permainannya solo, artinya kita bisa langsung aja kirim gitu. Jadi setelah aku ke sini, aku pengen kita ke tempat ini, lessons. Jadi untuk di tempat lessons ini kita bakal memainkan 1 kartu occupation. Jadi untuk kartu occupation itu disitu kan warnanya kuning ya. Jadi kita mainkan 1 kartu kuning. Nah, sebenarnya kalau kita mau memainkan 1 kartu kuning atau kartu occupation ini, kita harus bayar 1 makanan. Tapi khusus untuk occupation pertama kita, itu gratis. Kita nggak harus bayar makanan. Jadi kita langsung aja mainkan kartu ini.
treasure. Oke, nah dia gunanya apa? Jadi nanti ketika kita ke tempat grain utilization atau farmland ini, atau ada satu kartu lagi di sini, kalau kita ke tempat itu, kita bisa dapetin satu gandum dengan membayar satu makanan. Gitu. Karena kalau tanpa kartu ini kita nggak bisa melakukan hal itu ya. Jadi udah, kita cuman mainkan satu kartu itu aja. Sekarang semua pion kita udah terpakai, artinya satu ronde udah selesai guys. Jadi di awal-awal permainan tuh memang secepat itu ya. Satu rondenya secepat itu karena kita masih punya 2 pekerja doang. Dan di sini teman-teman bisa lihat kita masih punya 3 pion yang bisa kita dapatkan di permainan nanti. Tapi untuk sekarang kita masih punyanya cuma 2. Jadi memang secepat itu permainannya dalam satu ronde. Nah, kalau misalnya satu ronde udah selesai, pertama kita pulangin dulu ke kamarnya masing-masing. Terus kita buka langsung untuk kartunya untuk di ronde kedua. Grain utilization. Nah, by the way, untuk kartu-kartu ini tuh sebenarnya udah dikasih kisi-kisi di papan yang ini. Itu nanti untuk yang stage 1 itu kartu-kartunya apa kita udah tahu. Jadi untuk stage 1 itu ada di sini, stage 1, stage 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita udah tahu apa-apa aja kartu yang bakal muncul di stage 1, walaupun urutannya itu memang acak. Jadi kalau tadi kan yang muncul fencing duluan, terus grain utilization gitu ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin antara ship market atau major improvement. Nah, kalau kita udah buka kartu seperti yang tadi, kita langsung tambahkan resource di tempat-tempat akumulasi resource tersebut. Oke, kalau udah gitu artinya kita udah bisa mainkan lagi para pekerja kita. Yang aku mau kirim satu ke tempat ini, lessons, untuk kita mainkan lagi kartu yang ini, yaitu firewood collector. Jadi karena kita udah ada 2 occupation di sini, artinya kita harus bayar 1 makanan. Nah, di sini nanti efeknya adalah setiap kali kita pergi ke farmland, terus grain seeds, terus grain utilization, atau ada kartu yang namanya cultivation, itu nanti kita langsung dapat 1 kayu. Itu 1 pion. Sekarang untuk yang kedua aku mau kita ambil kayu di sini, forest. Nah, kalau di tempat ini sangat gampang, kita ke tempat itu, kita ambil semua kayu yang ada di lokasi tersebut. Oke, udah semuanya kita kirim. Sekarang mereka pulang lagi. Sekali lagi ini secepat itu ya guys. Dan langsung kita buka untuk ronde selanjutnya, yaitu ship market. Nah, di sini langsung kita isi lagi. Termasuk yang ada di kartu ini, dia ada tanda panah warna coklat, artinya kita tambah 1 domba. Ini ada meeple dombanya, kita taruh 1 di situ. Oke, sekarang kita bisa main lagi, pergi ke meeting place. Nah, jadi untuk di meeting place ini, pertama, kalau kita main sama orang lain, ya pemain yang pergi ke meeting place ini dia bakal merebut pion pemain pertama ini. Jadi ada token pemain pertama ini adalah, maksudnya nanti di setiap ronde itu pemain pertamanya adalah pemain yang punya si pion ini. Tapi karena kita mainnya solo, kita nggak pakai pion pertama ini. Dan kalau misalnya kita ke tempat meeting place, itu nanti pemain yang ke tempat tersebut bakal merebut pion ini. Dan artinya di ronde selanjutnya dia bakal jadi pemain yang mengirimkan pionnya pertama kali. Gitu. Nah, karena kita nggak pakai itu, kita langsung ke yang kedua ini. Kita bisa memainkan 1 kartu minor improvement. Jadi untuk yang warna oranye atau warna coklat ini namanya adalah minor improvement.
Jadi kita bisa memainkan satu kartu itu, dan aku pengen mainin kartu Moldboard Plow ini. Jadi untuk kartu yang minor improvement ini, dia harus kita ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dulu. Pertama, untuk bisa kita mainkan kartu ini, syaratnya adalah kita harus punya satu kartu occupation terlebih dahulu. Sedangkan kita udah punya 2, jadi syaratnya terpenuhi, dan kita harus bayar 2 kayu. Oke, kita bayar 2 kayu. Dan sekarang kita bisa baca efeknya. Kita bisa baca efeknya di sini. Letakkan 2 sawah di kartu ini. Jadi ini ada token sawah, ada 2. Kita taruh di atas kartunya. Dan nanti setiap kita ke tempat farmland ini, kita bisa, selain kita dapat sawah dari tempat ini, kita juga bisa ambil satu sekaligus dari kartu ini. Nah, kita bakal langsung mempraktekkan. Jadi untuk selanjutnya, aku mau kita ke tempat farmland ini. Jadi pertama, untuk di tempat farmland ini kita bisa membajak satu sawah. Ambil satu token sawah ini. Nah, cara peletakannya itu kita untuk pertama kali kita bisa letakkan di mana aja. Terserah. Untuk sekarang aku pengen kita taruh di pojok aja. Selesai. Tapi kita punya kartu ini yang tadi udah aku jelasin. Setiap kita pergi ke tempat farmland ini, kita bisa langsung ambil juga dari sini satu petak. Ya, jadi langsung kita taruh. Dan untuk sawah yang kedua, ini kita nggak bisa bebas. Kita harus tempelkan atau kita taruh di lokasi yang ada di sebelah sawah yang baru saja kita letakkan itu. Jadi antara di sini atau di sini. Ya, kita letakkan aja di sini. Udah selesai. Plus, ketika kita pergi ke tempat farmland ini, kita juga bisa beli satu gandum dengan kita bayar satu makanan. Oke, jadi untuk makanannya kita punya satu, kita bayar satu makanan untuk kita dapat satu gandum. Nah, setelah itu di sini juga ada kartu yang kalau kita pergi ke tempat farmland itu kita dapat satu kayu. Oke, nah jadi itu udah semuanya. Kita kirim dan akhirnya mereka bisa pulang lagi dan kita masuk ke ronde keempat. Nah, di ronde keempat ini unik karena di sini ada ikon kayak keranjang buah di bawah sini. Itu artinya nanti di akhir ronde keempat ini kita bakal ada yang namanya fase harvest. Nanti ada beberapa hal yang kita harus lakukan di fase harvest. Tapi sekarang kita taruh dulu kartunya dan kita isi lagi. Jadi, nah di sini tuh karena nanti kita ada harvest, kita harus mengamankan makanan. Jadi aku pergi ke sini, dapetin semua makanannya. Dan untuk yang kedua ini aku mau taruh dia di sini untuk dapat plus 2 makanan. Oke, jadi peraturannya kalau kita udah berada di satu tempat, itu pion pemain lain termasuk pion kita sendiri itu nggak boleh pergi ke tempat itu lagi. Gitu ya. Oke, jadi itu untuk ronde 4-nya sangat simpel. Kita cuma cari makanan. Oke, dan selanjutnya tadi aku udah jelaskan karena di ronde keempat ini ada tanda apa ini? Keranjang buahnya, berarti sekarang adalah tahap harvest atau masa panen. Jadi di masa panen ini pertama, kalau misalnya kita punya hasil kebun di sini atau hasil pertanian, kita bakal panen satu token dari situ. Terus yang kedua, setelah kita panen itu, kita adalah fase kasih makan para pekerja kita. Jadi kalau permainan multiplayer itu satu pekerja kita kasih makan 2 makanan. Tapi kalau di permainan solo itu agak sedikit lebih berat karena satu pemain, satu pion ini kita harus kasih makan 3 makanan. Jadi kita punya 2 pekerja, kita kasih makannya
3 tambah 3 kita punya pas banget 6 makanan. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita kekurangan makanan alias kita nggak bisa kasih makanan yang penuh buat para pekerja ini, itu penaltinya adalah setiap satu makanan yang kita kekurangan, itu kita bakal dapat token pengemis ini yang nilainya adalah negatif 3. Ya, negatif 3 poin itu lumayan sakit guys, jujur. Jadi kalau misalnya tadi kita harusnya ngasih makan 6 makanan, karena kita punya 2 pion, tapi ternyata kita hanya bisa kasih 4 makanan ya misalnya, berarti kan selisihnya 2. Artinya kita juga bakal dapat 2 token pengemis, kayak gitu. Jadi setiap satu makanan kita dapat 1 token pengemis. Oke, kalau udah kita kasih makan, tahap selanjutnya, tahap terakhir di fase harvest ini adalah kalau misalnya kita punya hewan ternak, mereka bakal berkembang biak. Tapi karena kita masih belum punya hewan ternak, jadi kita skip dan langsung kita bisa lanjut ke ronde selanjutnya, yaitu ronde 5. Nah, di sini kita bisa langsung punya anak guys. Bisa nambah 1 pion di tempat itu. Oke, tapi selanjutnya aku mau langsung kita pergi ke tempat farmland lagi. Oh, sebelumnya, sorry. Kita terlalu tergesa-gesa. Jadi sebelumnya kita harus taruh dulu. Kita tambahin dulu semuanya di sini. Oke, untuk sekarang aku mau kita kirim ini untuk ke farmland lagi. Kita bisa ambil 1 ini. Oke, kita cancel dulu. Sorry. Kita mungkin kayaknya ke tempat ini dulu buat dapetin 2 makanan. Oke, terus baru ke tempat itu untuk kita tambah 1 sawah plus kita bisa ambil 1 dari sini. Oke, sama aja sih. Karena kita pergi ke tempat farmland, kita bisa bayar 1 makanan. Ya kan, dari kartu ini kita bayar 1 makanan untuk beli 1 gandum. Dan dari kartu ini, karena kita pergi ke farmland, kita dapat 1 kayu. Oke, jadi itu untuk ronde ke-5. Sekarang kita pulang lagi. Oke, selanjutnya kita mau pergi ke tempat ini, grain seeds. Kita plus 1 gandum, ya, plus 1 gandum. Plus kalau kita ke tempat grain seeds ini, kita juga dapat 1 kayu. Oke. Nah, selanjutnya aku mau langsung tanam gandum yang kita udah dapat itu. Kita pakai yang namanya tempat grain utilization ini. Jadi kita taruh di situ. Jadi caranya kita bisa tanam gandum yang udah kita dapetin ke sawah kita. Oke, jadi kita ambil 1, terus kita letakkan di salah satu petak sawah yang kosong. Terus nanti di situ kita langsung otomatis dapat tumbuh 2 gandum. Kayak gitu. Oke. Nah, dari 1 kali kita pergi ke tempat itu, kita bisa nanam berapapun gandum yang kita punya, yang kita mau. Oke, jadi kita tanam di situ dan di situ. Dan dua-duanya juga bakal langsung tumbuh 2 gandum sekaligus di tempat yang sama. Oke, jadi cara bermainnya atau cara kita dapat poinnya adalah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya kita punya misalnya 6 atau 7 gandum, kita dapat 3 poin. Kayak gitu. Kalau misalnya kita punya
misalnya 8 domba, kita dapat 4 poin gitu. Jadi itu salah satu cara kita bisa dapat poin. Tapi kita juga bisa kehilangan poin ketika kita nggak punya sesuatu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya domba sama sekali, di sini tulisannya -1. Dan kalau misalnya masih ada spot di lahan kita yang belum kita bangun sesuatu, setiap kotak yang kosong itu nilainya juga -1. Oke, jadi itu ronde 6. Sekarang kita pulang dulu. Dan kita langsung ke ronde ke-7. Dan kalau teman-teman di sini, ronde 7 juga nanti di akhir permainan kita bakal dapat ada harvest ya. Oke, untuk di tempat yang baru ini tadi kita tambah 1 batu. Jadi ada 1 resource yang baru lagi, yaitu batu. Oke, jadi di sini kita masih belum punya makanan sama sekali. Padahal kita harus ngasih makan 2 orang, alias kita harus punya 6 makanan. Oke, sebelumnya tadi aku lupa guys. Tadi kan kita ke tempat grain utilization ini ya. Itu kalau di sini tulisannya ketika kita ke grain utilization itu kita dapat 1 kayu. Dan kalau kita di sini, kalau kita ke grain utilization, kita juga dapat bisa melakukan beli 1 gandum dengan bayar 1 makanan. Tapi sekali lagi di sini tadi kita masih banyak kurangnya, tapi kayaknya cukup worth it kalau kita bayar 1 makanan buat dapat 1 gandum. Oke, jadi sorry guys, tadi aku agak lupa ya. Jadi sebelum kita pindah ke ronde selanjutnya tadi aku harusnya mengerjakan kartu-kartu yang ini. Jadi kita agak mundur sedikit dan sekarang kita main langsung di ronde ke-7 ini. Yang prioritasnya kita harus cari makanan. Jadi di sini kita bisa dapat 3 makanan. Ups. Dan selanjutnya, walaupun kita masih kekurangan beberapa makanan, tapi kayaknya untuk sekarang aku mau ambil semua kayu yang ada di sini. Udah cukup banyak banget kayunya yang kita punya. Dan nanti untuk makanannya kita dapat dari mana bakal aku jelasin ketika kita ada di fase harvest itu sendiri ya. Walaupun karena kan kita masih kekurangan 3 makanan. Kita kayunya banyak banget. Jadi habis ini kita harus banyak langsung bangun sesuatu. Karena kalau aku boleh menilai sendiri, permainan kita agak sedikit slow guys. Karena tadi kita di awal fokus ke bikin kartu ini ya. Oke, jadi itu untuk ronde ke-7 semuanya udah pergi. Sekarang pulang. Dan di ronde ke-7 ada ikon keranjang buah, artinya sekarang ada harvest. Yang pertama tadi, jadi sekarang kita udah punya pertanian. Yang pertama kali kita lakukan di fase harvest adalah kita panen satu-satu dari masing-masing petak sawahnya. Kita ambil, itu masuk ke supply kita. Oke, itu aja udah selesai. Terus yang kedua masuk ke fase ngasih makan. Ya, jadi kita punya 2 orang yang masing-masing butuh 3 makanan. Pertama, kita udah punya 3 makanan di sini. Dan kekurangannya itu aku mau kasih mereka makan pakai gandum. Jadi 1 gandum ini nilainya adalah 1 makanan juga guys. Oke, tapi sebenarnya agak rugi juga ya. Nanti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya 1 gandum ini nilainya lebih dari 1 makanan. Tapi karena kita belum punya sesuatu itu, jadi sekarang ini 1 gandum hanya bernilai 1 makanan aja. Oke, jadi lunas untuk makanannya. Dan sekarang adalah fase dimana kalau misalnya kita punya hewan ternak, mereka bisa
berkembang biak. Tapi karena kita masih belum punya hewan ternak, jadi langsung aja kita masuk ke ronde 8. Oke, kita isi ulang dulu. Nah, kalau teman-teman notice di sini, untuk permainan selanjutnya itu nanti, kalau yang sebelumnya itu adalah kita 3 ronde sebelum harvest. Nah, nanti setelah ini itu 2 ronde doang kita udah harvest. Jadi kita harus lebih cepat lagi buat ngumpulin makanannya selama permainannya berlangsung gitu. Oke, langsung aja. Pertama kita mau pergi ke sini buat dapetin semua alang-alang ini ya. Dan selanjutnya kita bisa pergi ke tempat ini buat bikin ruangan. Nah, jadi buat bikin ruangan baru itu harganya adalah 5 kayu sama 2 alang-alang. Jadi karena kita rumahnya masih kayu ya, jadi kita bisanya bikin rumah kayu dulu sebelum nanti kita bisa renovasi ke rumah tipe selanjutnya. Jadi harganya adalah 5 kayu sama 2 alang-alang. Oke, nah jadi nanti kita bisa renovasi di tempat ini buat ngerubah atau mengupgrade rumah kita dari kayu jadi tanah liat. Nanti dari tanah liat kita bisa upgrade lagi sekali lagi jadi rumah batu gitu. Tapi sekarang rumah kita masih rumah kayu. Nah, selanjutnya untuk di tempat ini kita juga bisa bikin stables. Jadi kayak rumah-rumahan buat hewan ternak kita. Harganya adalah 2 kayu. Jadi kita bayar 2 kayu buat bikin satu rumah-rumahan ini yang kita letakkan terserah mau di mana, yang di tempat kosong. Oke, jadi kita taruh aja di sini. Dan ini fungsinya adalah untuk di satu tempat ini, satu rumah-rumahan ini, kita bisa ngandangin 1 ekor hewan ternak gitu. Oke, jadi itu udah kita kirim semua. Dan ada satu lagi hewan ternak yang baru muncul, yaitu adalah ini ya, pig. Oing-oing. Oing-oingnya kita taruh 1 di pig market itu. Oke, karena kita masih aja kekurangan makanan, jadi untuk sekarang, karena kalau kita ke tempat ini dan ke tempat ini kita belum bisa memenuhi juga ya, walaupun nanti kita panen juga sih. Tapi untuk sekarang kayaknya aku mau kita pergi aja ke tempat ini. Dan kita bakal mainkan 1 kartu occupation. Aku tadi lihat 1 kartu ini yang kayaknya bisa bantu menangani masalah makanan kita. Jadi kita pakai kartu ini, Schnapps Distiller. Tapi sebelumnya kita harus bayar 1 makanan. Dan tadi udah jelasin juga kalau 1 gandum ini nilainya adalah 1 makanan. Nah, di sini nanti ketika kita ada di fase ngasih makan pekerja itu, kita bisa bayar 1 vegetable atau 1 sayuran buat kita ubah jadi 5 makanan gitu. Jadi kita udah mainkan kartu itu dari situ. Nah, sekarang dimana kita dapat 1 vegetablesnya itu yaitu dari vegetable seeds ini guys. Jadi ada bedanya antara panah sama plus 1. Jadi kalau yang di sini nih ada plus 2 sama panah. Kalau panah itu nanti di setiap ronde dia bakal otomatis nambah resource-nya tersebut di tempat itu. Tapi kalau yang plus kayak gini itu kita baru dapat setelah kita, kalau misalnya kita pergi ke tempat itu. Jadi begitu kita pergi ke tempat itu kita baru dapat plus 2. Sama juga kayak gini, dia nggak ada tanda panahnya, tapi ada plus 1, artinya kita baru dapat resource tersebut ketika kita pergi ke tempat itu, dan kita dapat plus 1 sayuran.
Oke, jadi itu untuk ronde 9. Sekarang kita masuk ke fase harvest ya. Di fase 9 di ronde 9 ada harvest. Jadi pertama kita pulangin dulu mereka, terus kita bakal panen. Jadi satu, terus kita makan. Oke, nah karena kita udah punya kartu ini, jadi satu vegetable itu nilainya 5. Jadi udah kita punya 5, 6. Ya, lunas. Dan sekarang kalau misalnya kita punya hewan ternak, mereka bakal berkembang biak dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita langsung ke ronde 10. Oke, ronde 10 ini awalnya aku pengen kita Oke, kita mau ke tempat ini. Nah, di tempat ini kita bakal dapat satu keturunan. Kita bisa bikin bayi di sini. Jadi kita langsung taruh di situ. Tapi syaratnya adalah di situ tulisannya with room only. Jadi dia harus punya ruangan sendiri, dan kita tadi udah bangun satu ruangan ya. Jadi nanti dia udah bisa punya ruangan sendiri gitu. Terus di tempat itu juga kita bisa mainkan satu kartu minor improvement, yaitu yang warna coklat ini. Aku mau mainkan aja kartu yang ini, yang syaratnya udah langsung kita penuhi, yaitu kita harus punya duluan, yaitu 3 kartu occupations. Jadi kita udah punya 3 kartu occupations, kita bisa langsung mainkan kartu ini. Dia efeknya adalah kita letakkan satu alang-alang di 3 ronde berikutnya. Jadi 1, 2, 3. Nanti di awal ronde itu kita bakal dapat satu alang-alang tersebut. Ya, untuk yang ini aku mau kita bikin kandang. Oke, jadi untuk bikin kandang itu ini satu kayu untuk satu kandang. Jadi di sini aku mau bikin 8 kandang, bisa nggak? 8 pagar deh. Bukan kandang tapi pagar. Satu kayu untuk satu pagar. 1, 2, 3, 4. Oke, kayaknya cukup. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deh ya sekalian. Oke, kita pakai semua kayu yang kita dapat tadi buat di sini adalah pagar kita, jadi 9 ya. Nah, kita taruhnya terserah mau di mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini aku mau pisah aja 9 kayak gini. Oke, nah nanti peraturannya untuk pagar selanjutnya itu juga sama kayak sawah, dia harus nempel di pagar yang udah kita bangun sebelumnya. Oke, nah nanti kandang ini fungsinya adalah buat ngandangin hewan ternak gitu. Oke, jadi langsung aja kita pulang semuanya. Sekarang kita punya 3 pion guys. Sebenarnya ini agak telat. Kita punya 3 pion ini agak telat. Tapi coba nanti kita lihat seberapa baik kita main game ini. Oke, jadi ini. Kita next. Kita ambil dulu untuk si alang-alangnya ini. Oke, jadi sekarang kita punya cattle market atau pasar sapi ya. Jadi untuk yang baru ada sapi, ini pionnya kayak gini, meeple-nya. Kita taruh 1 di sini. Oke. Pertama kita ke tempat clay ini. Jadi kayaknya dari awal kita belum pernah ambil clay-nya ya guys. Jadi dia benar-benar numpuk di sini. Oke.
banyak banget claynya. Dan untuk selanjutnya langsung kita pergi ke tempat ini guys, kita mau merenovasi rumah kita. Oke, jadi caranya untuk merenovasi itu kita butuh satu alang-alang, jadi kita bayar dulu satu alang-alangnya. Nah, karena kita masih ada di rumah kayu, berarti untuk tahapan renovasi selanjutnya adalah tanah liat. Jadi rumah tanah liat ya, kita upgrade dari rumah kayu ke tanah liat. Jadi kita hitung dulu ada berapa ruangan yang kita punya. Kita punya 3 ruangan, artinya kita harus bayar 3 tanah liat. Terus baru kita bisa upgrade ke rumah tanah liat. Jadi untuk yang tanah liat itu adalah ruangan-ruangan yang warna kuning ini. Tuh, 2, 3. Oke, jadi untuk yang tanah liat ini, itu skornya adalah 1 poin per ruangan. Oke, kita masih ada 1 pion lagi, tapi untuk di sini belum selesai. Di sini untuk tempatnya itu setelah kita bisa renovasi, setelah itu kita bisa memainkan satu kartu major improvement yang warna merah atau satu kartu minor improvement yang warna oranye. Jadi di sini aku mau mainkan satu kartu major improvement, jadi kartu-kartu merah yang ada di sini. Aku mau main kartu yang ini, Cooking Hearth. Jadi dia harganya adalah 4 tanah liat. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita agak sedikit punya waktu ya, itu kita bisa beli ini dulu yang harganya adalah 2 tanah liat. Nanti selanjutnya kalau kita pergi ke tempat yang ada tanda kartu merahnya ini, kita bisa tuker kartu fireplace ini. Kalau misalnya kita udah punya, kita bisa balikin lagi buat ambil yang ini gitu. Jadi dia tulisannya adalah return fireplace, jadi kita bisa tuker kayak gitu, atau kita bisa beli langsung tapi harganya adalah 4 tanah liat. Jadi karena kita punya lumayan banyak tanah liat, jadi kita langsung bayar aja untuk kartu yang mahal itu. Oke, jadi itu tadi kita beli satu kartu major improvement. Dan terakhirnya aku mau ke tempat ini buat ambil semua dombanya. Ini juga dari awal belum pernah kita ambil. Wow. Nah, cara peletakannya adalah kita harus kasih di kandang, dalam kandang. Jadi kalau misalnya ada di rumah-rumahan ini, kalau rumah-rumahannya itu nggak dikelilingi sama pagar, itu dia hanya bisa nempatin 1 ekor doang. Oke, tapi untuk di lokasi yang udah dikelilingi pagar, itu 1 petak bisa diisi oleh 2 ekor. Itu. Nah, tapi tadi kan ini sebenarnya kita nggak boleh pindah-pindah ya guys, si rumah-rumahannya ini. Jadi dia tadi ada di sini. Nah, kalau misalnya kan di dalam pagar itu ada 1 rumah-rumahan, itu artinya kapasitasnya bisa double. Jadi kalau di sini kapasitasnya adalah 4, berarti sekarang kapasitasnya adalah 8 ekor. Jadi kita taruh aja, kita cukup-cukupin di situ. Oke, di sini karena udah 8, jadi nah untuk tempat lain yang bisa kita simpen si domba atau hewan ternak adalah di rumah kita. Jadi di rumah kita itu kita boleh simpen atau pelihara 1 ekor doang. Jadi bukan per ruangan ya guys, tapi di rumah kita itu cuman boleh 1 ekor doang gitu. Jadi kita taruh aja dulu di kandang kita daripada kita taruh di rumah kita. Oke, jadi itu untuk kita ambil si dombanya. Nah, jadi di sini kita udah selesai, kita udah kirim semuanya, tapi di sini kita memang nggak punya makanan, tapi aku udah siapin
untuk si domba-domba ini supaya bisa jadi makanan. Gimana caranya nanti kita jelasin. Tapi sekarang kita pulangin dulu ini semuanya. Dan sekarang kita ada di ronde ke-11 yang ada ikon keranjang buahnya, itu artinya kita harvest. Jadi kita harvest dulu untuk yang ini. Dan sekarang kita makan. Nah, untuk di sini teman-teman lihat kita cuman punya gandum. Tapi sekarang kita udah punya si sapi-sapi ini, dan tadi juga aku barusan mainkan kartu Cooking Hearth ini yang bisa ngerubah hewan ternak jadi makanan gitu ya. Dan ini tulisannya at any time, jadi kapanpun kita bisa ubah si hewan-hewan ternak itu jadi makanan. Jadi untuk si domba ini itu tuh satu domba nilainya adalah 2 makanan. Jadi kita butuhnya adalah 3 kali 3, 9. Oke, 9 berarti mari kita ambil 4. Ini lumayan banyak sih sebenarnya, kalau 4 agak sayang juga ya. 4 plus, supaya nggak mubazir, kita satunya pakai gandum aja. Oke, jadi udah lunas untuk makanannya. Sekarang kita masuk ke fase berkembang biak. Artinya, kalau misalnya kita punya lebih dari 2 hewan ternak dalam satu jenis, itu dia bakal nambah 1. Oke, jadi karena kita punya lebih dari 2 domba, dia nambah 1. Oke, udah selesai untuk fase harvest di ronde ke-11 ini. Sekarang kita masuk ke ronde selanjutnya. Pertama kita ambil dulu ilalangnya. Oke. Oke, untuk sekarang aku mau ambil batu di sini. Nah, kalau kita taruh di meja, aku nggak tahu nih apakah kelihatan di kamera atau enggak. Tapi di sini ada batu ya, guys. Ini ada 6 batu. Oke, terus kita mau ke sini untuk renovasi rumah. Ya, sama. Jadi tadi untuk renovasi kita harus bayar 1 ilalang dulu. Terus kita bayar batunya. Untuk masing-masing ruangan itu 1 batu. Jadi kita punya 3 ruangan, kita bayar 3 batu. Terus kita renovasi. Jadi gini, kita putar aja. Kalau udah jadi tanah liat, tinggal kita putar kayak gitu. Dan terakhir kita bisa mainkan kartu major atau minor improvement. Dan di sini aku mau main kartu ini, minor improvement yang warna coklat oranye ini. Aku mau, bentar, jadi untuk memainkan kartu ini kita harus bayar 1 tanah liat. Nanti di situ tulisannya setiap kita ke cattle market ini kita bakal dapat 3 makanan. Oke, jadi langsung aja kali ya kita ke situ. Karena kita masih punya tempatnya untuk si sapinya itu. Dan setelah ini kan habis itu masih ada 1 ronde lagi, kita bakal harvest. Tapi kalau kita ambil sapinya itu sekarang, kita cuma dapat 2 ekor doang. Tapi kalau kita nunggu sampai ke ronde selanjutnya, dia bakal nambah 1 lagi. Nah, jadi di sini kita pengen ngapain dulu? Oke, sekarang kayaknya aku pengen kita ambil batu lagi deh. Oke. Aku niatnya mau bikin 1 ruangan lagi, tapi karena sekarang kita udah di tahap rumah batu, jadi nanti kita bayarnya bukan lagi pakai 5 kayu kayak tadi, tapi kita bayarnya pakai 5 batu. Gitu. Nah, oke, jadi sekarang semuanya udah kita kirim. Sekarang semuanya pulang. Kita ambil dulu untuk si ilalangnya ini. Oke.
Oke, nah di sini sekarang nanti kita bakal panen, dan untuk kartu ini itu kita bisa bikin nambah pekerja lagi tanpa harus punya ruangan tambahan gitu. Jadi itu bedanya antara spot yang ini sama spot yang ini. Oke, sekarang kayaknya aku pengen kita bangun rumah dulu, bangun ruangan dulu, atau kita punya anak dulu. Oke, karena kita ini agak krisis makanan, tapi aku pengen nanti di ronde terakhir kita punya 4 pion supaya kita bisa lebih banyak melakukan banyak hal. Tapi untuk sekarang kayaknya aku mau kita bikin pion 1 dulu, bikin anak lagi, sama terus kita ambil kayu. Terus kita ambil, aku pengen ambil kalau nggak yang oing-oing ini, sapinya. Jadi masalahnya itu kalau kita ambil sapinya, terus mau kita sembelih, dia tuh jadinya 4 makanan guys. Jadinya 4 makanan, itu lumayan banyak kan, tapi urut-urutannya adalah kan kita fasenya ngasih makan orang-orang dulu, baru nanti dia berkembang biak. Ya kan, tapi kalau kita punya cuman 2 ekor doang, itu nanti ketika kita makan berarti kan tersisa hanya 1. Nah kalau tersisa hanya 1 berarti nanti setelah fase makan itu kan fase berkembang biak, nanti dia nggak bisa berkembang biak gitu kalau tersisa cuman 1 doang. Jadi kayaknya aku pengen ambil yang si oing-oingnya dulu aja, walaupun tempat kita agak sedikit terbatas ya. Jadi di sini cuma bisa isi 2, terus di sini di rumah kita bisa isi 1. Jadi peraturannya kita nggak boleh campur hewan di kandang yang sama. Ya ini kan 1 kandang ini itu harusnya diisi cuma 1 jenis hewan ternak doang. Jadi ini nggak ada rumahnya, mau nggak mau dia langsung kita convert aja langsung jadi makanan. Dia di sini tulisannya 1 oing-oing jadi 3 makanan. Oke, jadi itu untuk di ronde 13 alias ronde sebelum terakhir, padahal masih banyak banget hal yang harus kita lakukan, tapi coba nanti kita apakah bisa melakukan hal-hal itu dalam cuman pakai 4 pion doang ya, karena di sini kita masih ada 5 space yang belum terisi, artinya negatif 5. Terus kita juga belum punya sapi. Kalau kita nggak punya sapi itu kita negatif 1. Terus kita juga nggak punya buah-buahan atau vegetables. Kalau kita nggak punya itu kita juga negatif 1. Oke, jadi banyak banget yang harus kita lakukan, tapi sekarang kita urusin dulu soal si harvestnya ini. Jadi kita bisa panen dulu di sini karena kita nggak tanam apapun, kita nggak dapat apapun juga. Terus sekarang kita makan. Nah kita udah punya 3 makanan di sini, kurangnya. Nah jadi kan di sini sebentar kita pulangin dulu. Tapi peraturannya itu kalau misalnya kita punya anaknya itu pada saat sebelum kita harvest atau panen, itu dia hanya butuh 1 makanan doang. Karena kan dia belum kerja ya. Jadi dia cuma butuh 1 makanan doang. Jadi sekali lagi kalau kita bikin anaknya itu di sini, jadi dia nggak butuh ruangan tambahan. Jadi kita bisa taruh 1 pion di ruangan yang udah ada pionnya. Nah sekarang kita makan, totalnya adalah 10 ya kan. Jadi 3 yang barusan lahir tadi cuma butuh 1. Jadi 10. Kita udah punya 3 di sini. Terus baiklah kita makan juga untuk si oing-oingnya, berarti ini 3. Kita udah punya 6 kurang 4. Oke, kita makan dombanya. Oke, jadi itu
Udah 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, setelah makan kita berkembang biak. Berarti tambah 1 domba sama tambah 1 oing-oing. Di sini, oke. Terus sekarang kita masuk ke ronde terakhir. Oke, berarti nanti di ronde terakhir ini juga bakal ada harvest untuk yang terakhir kalinya, dan untuk pekerja kita karena dia udah melewati masa kanak-kanak, artinya nanti kita bakal mempekerjakan semua dari mereka. Berarti nanti makannya adalah 3 kali 4 alias kita harus menyediakan 12 makanan. Oke, jadi pertama aku pengen bikin pagar. Oke, kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus di sini 1, 2, 3, 4, 5. Lima kayu buat 5 pagar. Udah selesai. Terus sekarang kita mau bikin ruangan baru. Di sini ruangan batu yang baru. Jadi itu biayanya adalah, kalau bikin ruangan baru itu 5 batu, karena rumah kita udah batu ya. Jadi peraturannya itu kalau kita rumahnya udah batu, kita harus nambah ruangannya juga udah harus ruangan batu juga. Kita nggak boleh bikin ruangan jenis yang lain gitu. Plus 2 ilalang. Kita dapat 1 ruangan batu. Aku mau taruh di sini. Oke. Terus di sini kita bisa buat stables atau rumah-rumahan ini ya. Jadi aku mau bikin 1 rumah-rumahan ini, harganya 2 kayu. Aku mau taruh di sini 1. Terus kita habisin aja untuk ininya. Kita bikin lagi. Kita letakkan di sini. Oke, ini untuk yang oing-oingnya aku pindah 1 ke sini. Jadi untuk hewan-hewan ini bisa kita pindah-pindah kapanpun ya. Terus sekarang sayang sekali kita kayaknya hari ini nggak bisa ngedapetin vegetables karena kita cuman punya 2 pion doang. Jadi pilihannya apakah kita mau ambil sapi atau mau ambil sayur-sayuran atau vegetables. Di sini kayaknya kita nggak bisa ambil dua-duanya karena aku juga pengen kita ke tempat ini. Jadi kayaknya aku milih buat kita dapetin si sapinya aja. Jadi kita ambil sapinya. Nah, untuk sapi ini berarti kita bisa, karena ada 3, kita bisa taruh di kandang yang ini ya. Karena kan dia udah ada rumah-rumahannya, berarti kapasitasnya jadi double. Yang aslinya cuma bisa 2, dia sekarang bisa ngandangin 4 sapi. Dan yang terakhir aku mau kita ke sini. Kalau kita tempat ini itu bisa sekaligus kita ambil 1 sawah plus kita bisa tanam langsung. Jadi kalau di sini kan kita ambil sawah terus di sini kita tanam. Tapi kalau di sini bisa sekaligus dua-duanya, kita bajak sawah plus kita tanam. Jadi ini kita punya 4 gandum, kita tanam semuanya aja. 3, 4, dan masing-masing bakal tumbuh 2 gandum di masing-masing lokasinya. Dan by the way, karena sayangnya kita hari ini nggak bisa mendemonstrasikan tanam sayuran, jadi untuk teman-teman informasi aja, kalau misalnya kita punya sayuran ini ya, kita tanam
Itu sama aja kayak kita tanam gandum, tapi dia tumbuhnya cuman satu doang. Gitu. Ya, kalau yang gandum kan dia tumbuhnya adalah masing-masing tumbuh 2, kalau dia cuman tumbuhnya masing-masing satu doang gitu. Oke, jadi itu guys, udah kita kirim semua untuk pion kita. Kita di akhir permainan punya 4 pion, walaupun di permainannya kita masih bisa unlock 1 pion lagi, tapi untuk permainan kali ini kita cuman bisa untuk unlock 2 tambahan pion aja. Jadi sekarang udah masuk di ronde terakhir dan sekarang adalah fase kita harvest untuk terakhir kalinya. Oke, jadi pertama kita panen dulu. 1, 2, 3, 4. Terus kita makan. Nah, di sini untuk poinnya itu, untuk si gandum itu maksimal adalah kita punya 8 gandum. Jadi kalau kita punya lebih dari 8 gandum itu nggak terlalu ngaruh. Jadi kalau kita udah punya 8 gandum itu poinnya 4. Kita lihat di sini. Jadi ini untuk di sini udah kita punya ada 8. Jadi untuk skor terakhir itu antara yang ada di supply sini sama yang ada di sini itu sama aja. Kita hitung semuanya, oke. Jadi untuk makanannya kita pakai semua untuk yang gandumnya ini karena skor kita udah mentok ya. Kita udah punya 8 gandum. Jadi kita udah punya 4 makanan. Kita harus menyediakan 12 makanan. Oke, jadi itu 4. Terus 5, 6, 7, 8. Oh iya, aku lupa guys, sorry. Tadi karena kita ke tempat sapi ini, kita kan punya kartu yang ini ya. Jadi kartu ini tuh bilang kalau setiap kali kita ke tempat sapi itu, kita bakal dapat 3 makanan. Oke, jadi jangan sampai lupa karena itu rugi banget kalau kita lupa. Untung kita ingat ya. Nah, di sini juga ditulis kalau kita pergi ke tempat itu, si pemilik kartu ini dapatnya 3 makanan. Tapi di situ juga tertulis and each other player gets 1 food. Jadi pemain lain dapat 1 makanan gitu. Jadi karena kita mainnya sendiri jadi nggak ada yang dikasih juga. Jadi kita udah ngumpulin 3 lagi. Kita mengais-ngais makanan nih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kurang 2. Oke. Gini. Jadi yang oing-oing ini nilainya 3 makanan, untuk yang domba nilainya 2 makanan. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ada 4 warga, 4 pekerja dikali 3, 12. Jadi lunas juga untuk terakhir. Dan terakhir adalah mereka bisa berkembang biak lagi. Jadi untuk ininya kita balik lagi. Terus yang si oing-oingnya juga balik lagi. Nah untuk si sapinya ini, karena dia emang yang paling bernilai sih. Ya jadi kita tambah 1 di sini. Oke, jadi sayang banget kita nggak bisa punya sayur-sayuran satupun. Itu benar-benar disayangkan banget karena berarti nanti kita di akhir permainan negatif 1 poin guys. Padahal untuk si vegetable itu kalau kita lihat di sini 1 vegetable tuh nilainya 1 poin. Jadi kalau misalnya kita punya 4 vegetable nilainya 4 juga gitu. Sementara kalau misalnya gandum itu kita punya 8 tapi nilainya 4 gitu ya. Jadi lebih valuable, lebih bernilai, nilainya adalah si vegetable itu. Cuman kali ini kita gagal dapat 1 vegetable pun, jadi nggak apa, kita langsung karena semuanya udah kita lalui 14 ronde. Sekarang kita langsung masuk ke scoring. Nah untuk scoringnya kita ini lepas aja ya biar semuanya kita bisa baca bareng-bareng.
Oke, jadi pertama dari sini ya. Dari sini itu kita hitung sawah kita ada berapa petak. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5 petak tanah. Berarti kalau di sini tulisnya 5 atau lebih, itu kita dapat 4 poin. Terus untuk ini kandang yang berpagar ini, itu nilainya kita punya 4 ya. Jadi satu kotak ini itu dihitung 1, terus 2, 3, 4. Ya, jadi kita punya 4 kandang pagar. Itu berarti nilainya 4 juga. Terus untuk gandum, ya tadi udah kita sebutin, kita punya 8 gandum, nilainya adalah 4 poin. Nah ini, untuk yang si sayurannya kita nggak punya sama sekali, berarti kalau 0 nilainya adalah negatif 1. Terus untuk domba, itu kita punya 5 domba, nilainya adalah untuk 4-5 domba nilainya 2. Terus untuk oing-oingnya kita punya 3 oing-oing, berarti untuk 3-4 oing-oing nilainya 2. Terus untuk sapi, di sini 4-5 sapi nilainya 3. Terus, nah ini untuk petak yang kosong, yang nggak ada isinya sama sekali, itu nilainya negatif 1. Tapi karena semuanya udah terisi, jadi kita nggak berkurang di situ ya. Jadi kalau misalnya kita punya 3 petak yang kosong, itu nilainya negatif 3 gitu. Terus yang selanjutnya dia adalah untuk rumah-rumahan yang dikelilingi oleh pagar. Jadi kita punya 1, 2. Ya, jadi nilainya per rumah-rumahan yang dia dikelilingi pagar nilainya 1, kita punya 2, berarti tambah 2. Terus kita nggak punya rumah tanah liat, tapi kita punyanya rumah batu. Jadi setiap rumah batu itu nilainya 2, kita punya 1, 2, 3, 4 ruangan batu, berarti nilainya 8. Dan yang terakhir kita punya 4 orang, untuk masing-masing orangnya nilainya 3, berarti 12. Terus terakhir kita dapat poin dari kartu guys. Kalau misalnya kartu kita ada yang ada poinnya, ini seperti ini, dia ada ngasih kita 1 poin. Jadi totalnya adalah 41 poin guys. Jadi permainan kita untuk hari ini, kita berhasil dapat 41 poin untuk permainan solo Agricola gitu. Nah tadi aku udah jelasin di awal permainan kalau kita itu udah bagus sebenarnya untuk di angka 40, walaupun kita 40 lebih 1 poin ya, 41 gitu kan. Untuk beginner itu kita 30 katanya udah bagus menurut buku peraturannya, tapi karena kita udah cukup ya berpengalaman ya, jadi 40 itu udah minimal, jadi kita bisa tembus 40 walaupun 41. Tapi kalau kita mainnya mode campaign, jadi mode campaign itu adalah kita main sebanyak 8 kali permainan. Nah, jadi untuk 8 kali permainan itu nanti skornya untuk permainan pertama itu kita harus tembus 50 poin. Jadi kita tadi masih jauh, dan tadi udah teman-teman lihat sendiri, untuk kalau misalnya kita nggak punya buah-buahan atau vegetables, itu kita dikurangi 1 poin ya. Jadi itu kita penting banget buat kita koleksi semua jenis hasil perkebunan dan semua jenis hasil peternakan gitu. Jadi itu penting buat kita ngumpulin semuanya, dan penting buat kita nutup semua space yang ada di sini, dan penting buat kita juga nambah pion terus gitu ya. Karena tadi aku udah jelasin sebenarnya, aku udah ngerasa dari awal kalau kita agak sedikit terlambat gitu, karena tadi di tengah-tengah permainan pun kita masih bermain dengan 2 pion ya kan. Jadi tapi untuk snacks-nya aku udah bisa ngumpulin sampai 4 pion, tapi memang udah agak terlambat. Jadi ada beberapa hal kayak misalnya vegetables-nya itu yang belum bisa kita kumpulin gitu. Nah tapi untuk yang si campaign solo ini, jadi kita main selama sebanyak 8 permainan, dan untuk kita bisa naik level dari level yang pertama, jadi untuk level pertama itu adalah 50 poin. Jadi kalau kita udah bisa tembus 50 poin, nanti jadi peraturannya untuk di campaign-nya itu kita bisa keep 1 kartu occupation yang udah kita bikin di sini, kita keep. Ya misalnya ini aku punya 1 kartu occupation, aku bisa keep.
dan nanti kita bisa langsung pakai di permainan kedua gitu. Jadi kita nggak usah perlu pergi ke tempat-tempat yang ada di sini buat ngebangun kartu ini. Dia di permainan kedua otomatis udah ada di samping kita, alias dia udah bisa langsung kita mainkan gitu. Jadi untuk permainan kedua itu nilainya kita harus tembus 55 poin, baru nanti kita bisa pindah lagi, kita bisa keep satu kartu occupation lagi di permainan ketiga itu yang skornya adalah 59, terus kita keep lagi satu kartu lagi, poinnya 62, terus 64, 65, 66, dan terakhir 67. Tapi kalau di 67 itu berarti kita udah punya banyak kartu occupation yang bisa ngebantu kita dari awal gitu ya. Jadi itu maksudnya adalah campaign dari untuk mode solonya. Jadi tadi aku sebenarnya pengen kita tembus untuk 50 poin, tapi masih jauh ternyata ya. Tapi untuk 40 poin untuk di buku peraturannya sendiri udah bisa dibilang itu cukup bagus. Gitu, jadi itu satu permainan dari game Agricola. Itu tadi permainan lengkap sekaligus tutorial tipis-tipis dari board game Agricola. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar game ini atau seputar board game lain, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah ya. Selebihnya sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video alam board game berikutnya.